Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang kelima sampai dengan 22. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, 'Silakan, kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar.' Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Bapa, hari ini kami datang sujud menyembah-Mu. Koreksi hati kami. Adakah kami seperti orang-orang yang selalu menuntut? Ataukah kami seperti Yohanes
Ataukah kami seperti orang-orang yang hanya sebagai pendengar dan menyaksikan mujizat saja? Mari, kuasai hati kami, karena kami yakin sungguh bahwa Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Kalau Petrus dan Yohanes Kau buka, Tuhan, hikmat dari surga, maka malam ini juga buka, singkapkan yang tersembunyi, karena kami tahu kuasa-Mu lebih besar daripada keadaan dunia ini. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, sebentar kami hendak mendengar firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Demikian juga film yang hendak kami saksikan. Jangan hanya berlalu, tapi simpan di dalam loh hati kami. Masukkan percakapan ini menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali, kita akan menyaksikan filmnya lebih dulu. By what power or in what name have ye done this? Ye rulers of the people and elders of Israel, if we this day be examined of the good deed done to the impotent man, by what means he is made whole, be it known unto you all and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you, whole. This is the stone which was set at naught of you builders, which has become the head of the corner. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. What shall we do to these men? For that indeed a notable miracle hath been done by them, is manifest to all them that dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. But that it spread no further among the people, let us straitly threaten them, that they speak henceforth to no man in this name. It is the order of this council that you do not speak the name of Jesus or teach in the name of Jesus. Violation of this order will bring punishment upon you according to the law. Whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. You have been warned. Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Di nama Tuhan, hari ini temanya sangat luar biasa, saudara. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Saudara, kita tahu bahwa hidup sebagai anak Tuhan itu berjuang. Dan perjuangannya tidak mudah. Pergumulannya juga sangat hebat. Tapi kalau kita bersama dengan terang itu, maka terang itulah yang akan menuntun kita kemana terang itu berjalan.
Dan terang itu pasti Tuhan. Sedangkan kegelapan itu adalah kuasa-kuasa yang menjadi musuh daripada Allah. Mari kita akan simak dan perhatikan baik-baik, saudara, bahwa di dalam gambar itu, saya suka dengan gambar supaya saudara juga bukan seperti anak kecil ya. Tapi inilah dunia roh, ya. Di mana dunia roh itu tidak kelihatan, tapi nyata. Seperti pada gambar ini hanya bukan halusinasi, hanya satu gambaran saja. Dan saya mohon juga pengurus untuk berikan perminyak hidayah, saudara. Tolong segera berikan, sekarang saya akan terangkan bahwa dunia roh ini mudah sekali mentransfer penguasa itu, kegelapan itu mudah sekali membaur dengan tubuh, roh, dan jiwa kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa sempurna. Kenapa, saudara? Tidak bisa sempurna. Itu dipakai oleh iblis supaya dia masuk. Dan kalau masuk, dia akan menjadi parasit dalam hidup manusia. Sehingga manusia tidak bisa bebas lagi untuk menikmati bagian, anugerah, pimpinan, penjagaan. Bahkan urapan Allah itu bekerja dalam kehidupannya. Kalau gelap tidak jadi dalam kehidupan manusia, itu tidak akan. Saudara, mari kita perhatikan baik-baik di sini, saudara. Dunia roh itu, saudara, itu sangat tipis sekali dengan keadaan nyata. Kenapa? Karena manusia seringkali terbawa oleh arus. Contohnya, saudara. Suatu ketika, mungkin saya sudah saksikan, saudara. Sebelum saya menikah, saya itu bekerja di fotokopi saudaranya orang tua saya. Saya kena anak fotokopi, saya setiap hari setia, ke gereja ya. Karena gerejanya hanya samping itu aja, di gang itu aja, tinggal masuk tanpa kemana-mana, tanpa naik apapun, tinggal jalan berapa langkah masuk. Saya setia. Kalau dibilang secara fisik mata, secara kasat mata saya setia. Dan saya rajin, ya, pagi, kemudian sore, kemudian pagi lagi, saya sudah melakukan kegiatan-kegiatan di pekerjaan. Enak-enak saya fotokopi. Ada seorang yang saya juga tidak kenal orangnya. Ya begini. Kalau saya tidak kenal, saya kan tidak mau ke sana karena saya tidak kenal. Gitu. Baiklah, hanya saya fotokopi dengan asiknya. Tapi tadi jawel gini dipegang gini sama pegawai saya. Kamu dipanggil tuh. Mau saya tidak kenal saya. Dan saya takut karena orang itu rasanya seperti mengoreksi seluruh keadaan hidup saya. Jadi padahal saya jadi takut toh. Ini orang ini ngapain gitu? Nggak mau. Ya. Akhirnya saya fotokopi karena ada kerjaan. Saya bilang saya repot, maaf. Bilang aja maaf. Nah, terus saudara, orang tua saya itu mendatangi, mau ada perlu apa mungkin gitu ya. Oh enggak, aku hanya datang mampir, katanya gitu. Iya, ya dia datang. Itu sama. Gitu. Oh itu ponaan, itu anaknya adiknya papa. Gitu ya. Oh, gitu. Enggak tahu bisa, tapi saudaranya itu bilang. Terus kenapa kok gini-gini? Itu dia terangkan. Ada kertas, jadi tulis atau bagaimana, saya juga tidak ngerti. Dia bilang bahwa masa tuanya orang ini betul-betul luar biasa. Dia bilang. Dan jodohnya kembali. Karena saya belum menikah. Itu. Sejak itu, lama kemudian, tutup toko, dia cerita. Kamu tahu enggak, Mei, yang tadi
yang kamu dipanggil kamu tidak mau, tidak. Oh ya ingat, kamu ini dilihat dengan hitungannya bulan, tanggal, apa-apa gitu ya saudara. Saya tidak menyalahkan. Itu haknya orangnya. Hak yang kita dengar juga. Dan dia bilang bahwa aura gitu. Aura. Itu kuat sekali bahwa pada masa tuanya itu dia akan mengalami bahagia. Terus dia akan punya jodoh kembar. Terus dia bilang, pantesan ya kamu diminta orang tuh tidak mau semua. Ini ada alasannya. Kenapa saya juga tidak mau kan gitu intinya. Tapi kita harus ingat, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Hanya saya berdoa saja. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa hari ini saya mendapat pengertian seperti itu? Tuhan tunjukin. Semua manusia itu berusaha untuk menjadi baik, katanya. Dari awal Adam dan Hawa. Semuanya diciptakan Allah itu baik. Tapi manusianya karena ketakutan untuk masa-masa depan, untuk ke depan bagaimana, dia memakai aura. Aura itu kekuatan angin, kekuatan udara, kekuatan pohon, kekuatan laut, kekuatan sungai, dan juga kekuatan gunung. Apakah itu ada Tuhan? Ada. Apakah itu salah? Itu hak mereka. Tapi yang jelas Allah berkata, ini segala oleh hima, tubin segala. Selama dia menyembah Allah yang di atas, itu benar. Saya bisa menghakimi. Oh ya, sudah, saya tenang. Tapi mengapa dia kok melihat saya? Mengalir aja, gitu sudah. Ya sudah, saya juga tidak ambil hati dong. Mengalir aja. Dengan seiringnya waktu saya berjalan 4 tahun kalau 5 tahun gitu kerja. Terus kok dia pas ngelamarnya juga di tempat itu sudah kembar juga. Nah gitu saja. Pada waktu dia berkata benar dalam hati itu, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa kok gitu? Karena dia memakai aura yang tidak baik. Saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Loh kok bisa kayak gitu Tuhan? Karena kalau dia datang dari Tuhan, dia akan membawa keselamatan. Tidak untuk menjawab sesuatu. Nah, ingat ini saudara. Kalau saudara datang, konseling, dengarkan baik-baik. Perhatikan ini. Saudara ada solusi untuk masuk dalam keselamatan. Tapi kalau saudara hanya tanya, itu bukan dari Tuhan. Paham saudara? Jadi ingat perhatikan gelap dan terang itu sangat tipis. Dosa dan kebenaran sangat tipis. Makanya saudara berhati-hati dalam perilaku saudara. Jangan berkata, ya jodohku kembar. Itu saudara sudah kemakan dengan roh itu. Terikat. Kenapa? Saudara mengiyakan. Sama seperti pada waktu saudara mendatangi sesuatu. Dia tanya sesuatu dan dia berkata, ini persyaratan. Mau? Oh ya mau. Langsung terikat saudara. Dan kalau saudara dicomot. Tidak tahu. Karena Tuhan berkata, jangan. Saudara bukan jangan gitu. Dalam hati gelisah saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jadi penolakan itu gampang. Kamu mau? Dalam nama Tuhan Yesus. Putuskan. Jangan. Tabuk sudah dengan suami saudara. Kalau sudah dikata-katai dulu, oh binatang kamu, dalam nama Tuhan Yesus putus. Itu cara memutuskan putus. Ya, paham saudara? Jadi kalau saudara dikutuk, dikata-katai kasar, diomong-omongin tidak benar, dalam nama Tuhan putus. Dan dalam Tuhan Yesus putus saja, pasti putus. Dan itu hak dia untuk dihakimi sendiri. Jadi kalau saudara tambah balas, berarti saudara menerima dosanya itu 50, saudara 50. Mau? Mau? Mau kan? Jadi kalau saudara kutuk-kutuk, paling dulu sekarang jadi gini, mari jadi orang gini, mari orang gak mampu anu-anu. Jangan saudara bilang, iya lah, itu terus dari 50-50. Tapi saudara tidak, dalam nama Tuhan putuskan. Kata tidak membangun, putuskan.
darahmu memeterang. Tidak, saudara. Tidak ada masalah. Terang dan gelap pasti dipisahkan oleh Tuhan. Amin. Terus pada waktu itu saya juga gitu, dalam nama Tuhan putus, no. Tapi saya mikir, enggak. Begitu saya menikah, saya mikir, kembali. Jadi kalau saya keliru titik, waduh, saya bingung, enggak. Jadi sendiri, suamiku yang mana, terus saya enggak berani deket. Dia itu enggak, itu suami saya. Itu sampai kayak gitu, saya. Tapi saya bertanya, mau apa sih jadi dapat yang kembar itu? Jadi saya berdoa sama Tuhan. Kuasa suci no hati, buang pikiran kalau benar kan? Ketika kamu pingin tahu kenapa kejadian kayak gitu, buang puasa, buang pikiran itu, tenang dan lepaskan, bebaskan roh itu. Saya bebas sudah, ya udah, bisa Tuhan pasti punya rencana. Lepas no, tidak mikir kenapa kok, baru kenapa ini tidak tak lepas, begitu itu kronologi juga. Hai, hambaku, Tuhan jangan bilang hamba, karena saya kan juga belum status menjadi pendeta waktu itu ya, masih majelis. Jangan bilang hamba Tuhan, hambaku, Tuhan bilang hamba. Dengarkan baik-baik, dikelihatin. Adam, kronologi, Adam dan Hawa. Lagi senang-senang dia suami tiba-tiba iblis datang. Hai Hawa, ambil ini buah. Hawa senang. Dan dari semua buah ini ujung ke ujungnya berapa ribu buah ya. Tuhan hanya minta satu yang tengah jangan dimakan. Makan. Begitu dimakan dia tidak terima. Dibisik sama setan. Jangan mau kamu, cuma kamu tok dimarahi sama Allah. Ayo bawaan suamimu untuk masuk lagi. Bilang, ini kan sedikit aja. Jangan banget katanya. Ada, itu pasti dimakan. Disuapmu. Karena suami istri. Hanya jatuh di dalam. Jadi, iblis itu tahu. Seluruh kronologi manusia, kata Tuhan. Dia tahu apa yang terjadi. Tapi, dia tidak berhak mengambil nyawa. Paham, saudara? Karena iblis sudah tahu kronologi kita dari kita sampai punapa kesetiaan mulut kita pak iblis tahu. Paham saudara? Saudara jangan heran. Ya iblis tahu kok. Dia nenek moyang gitu. Tapi kita tahu bahwa maaf bukan nenek moyang. Dia tahu dari awal Adam dan Hawa itu nenek moyang kita. Tapi iblis juga nenek moyang kita saja. Iblis itu malaikat Allah. Karena dia dipercaya sama Allah Bapa hingga dia mengkhianati Allah. Itu. Kok dia tidak dimatiin? Nah, disi Allah itu Pak. Karena Allah itu kasih. Dia memberi kesempatan tapi detik ini supaya setan bertobat. Karena saya, halo, ada saya. Beri kemuliaan dan Tuhan saudara. Ya, itu setan diberi keampunan. Kita tahu bahwa jalan terang dan gelap tidak akan bisa bertahan satu. Tapi kita ingat perjuangan kita tidak cukup dengan tangisan atau tetesan keringat, tetesan air mata atau darah. Butuh imanmu yang harus hidup. Amin. Jangan peduli kiri kanan, saudara. Jangan terpengaruh dengan apapun. Karena saudara bukan apa saja ahli Tuhan. Ya, saudara, kita perhatikan di sini kata-katanya pembicaraan firman Tuhan di sini. Lihat, saudara, perhatikan ya. Saya akan baca. Pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Untuk apa? Untuk menghakimi siapa? Petrus dan Yohanes. Gara-gara apa? Karena mereka menerima keselamatan. Lah aneh, betul? Apa Petrus dan Yohanes ini salah dalam hal ini? Ya. Dia menyebarkan keselamatan, bukan pamer. Bukan pamer. Ini tidak bisa. Kenapa kamu pamer? Ini kita rendah hati di bawah kaki Tuhan.
Kalau kita pura-pura tidak ngerti. Kalau pura-pura tidak ngerti seperti orang yang melihat perumpamaan itu. Tapi saya tidak tahu keselamatan. Wah, Tuhanmu ajaib, tapi saya tidak tahu keselamatan. Itu namanya kita cuek. Pura-pura tidak tahu keselamatan. Jadi ayah aku sih muda. Mari kita perhatikan baik-baik. Di sekeliling kita tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan dimanapun kamu berada, iblis lagi mengintai kita. Tolong perhatikan saudara, apakah kita di antara tiga tokoh ini? Apakah kita seperti pemimpin Yahudi yang sok pinter ngatur semua, tapi perilakunya tidak menjadi teladan. Justru dia melarang supaya kebenaran itu disingkapkan oleh siapa? Yohanes dan Petrus. Toh, sebagai penonton, cuma mendengarkan sahabat-sahabat Tuhan. Atau itu seperti Yohanes dan Petrus. Dia diancam tidak boleh bicara mengenai Yesus Kristus. Dia berontak. Karena bukan dia merasa tersinggung, tapi nama Tuhan dipermalukan. Tidak boleh. Kamu sudah apa-apa, itu kita sendiri. Tapi begitu Tuhan itu dijelek, nah itu yang harus dilawan. Maksudnya seperti itu. Jadi terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kata-kata yang menyakitkan itu kadang membuat kita berontak. Tapi kita sadar bahwa kita ini ada di bagian mana. Kalau kita sebagai pemimpin Yahudi, tua-tua ahli Taurat, dan orang-orang yang mengenal akan apa yang ada di sisi kebenaran itu, kita kadang sok pintar. Kita tidak boleh ke situ. Amin. Perhatikan baik-baik tingkah laku kita. Karena perbuatan yang tidak terpuji itu membuat kita menjadi apa? Jatuh di dalam dosa. Kita akan perhatikan lagi saudara, dalam satu ayat di sini. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Benar. Ketika saya dibilang dapat kembar, saya dapat, tapi tidak ada keselamatan. Buat apa? Mending saya mengikut Tuhan, ada keselamatan. Dan saya lebih percaya dengan Tuhan. Itu intinya seperti itu. Jadi kita tidak boleh menyamakan. Itu tidak bisa saja. Karena kekuatan dari mana yang mereka pakai. Kita harus hati-hati. Demikian juga di sini katakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada. Tidak ada seorang pun manusia di muka bumi, walaupun sebaik apapun tidak bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Paham saudara? Orang sudah dan bangga makan itu fisik yang diselamatkan. Halo? Fisiknya. Tapi nyawa dan rohnya milik Tuhan. Walaupun dia disumbang berapapun darahnya, kalau itu sudah waktunya, nyawa dan rohnya ikut Tuhan. Kita tidak bisa. Amin. 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 Hari demi hari kita harus belajar untuk lebih pintar, ya saudara, supaya iblis itu dikalahkan, ya, bersama dengan Roh Allah. Kita jangan terpedaya dengan apa ya orang bilang. Saya akan memberikan satu gambaran dan saya. Suatu hari ada seorang supir, saudara, yang wajib sekali. Sakit-sakit berangkat, semua bang, pokoknya wajib. Tapi dia tidak pernah memperhatikan istri dan anaknya. Jadi supir itu terus masuk hutan, keluar hutan, terus pergi kemana, ke pulau mana.
datang bawa uang kasih berangkat lagi, datang bawa uang kasih berangkat lagi, gitu. Suatu ketika dia duduk dengan saya, istrinya, sebentar mungkin cantik istrinya, anaknya juga tampan, ya laki-laki, umur 2 tahun, melambung, sebentar-sebentar ranting. Kemudian saya lanjutkan lagi, dan ranting itu dibuat mainan sama dia sampai patah, sampai kecil, sampai kena tangannya dia, digoreng-goreng. Saya kayak Tuhan Yesus. Ya. Saya pikir nih orang mau nulis apa, tapi cuma diurek-urek gitu. Akhirnya saya pegang dia. Bu, katanya, saya bilang gitu. Saya jangan lamun. Apa yang dilamunin? Gak apa-apa. Aku punya rujak, mau apa enggak? Karena saya kasihan sama dia, apa yang ada di situ? Aku punya timun, punya apa? Ya sudah, saya bantu untuk oncein gitu, masuk kupasin. Tapi tinggal di rumah saya aja, jangan di sini gitu. Oh ya, akhirnya kan sebelah ya, waktu kupas-kupas itu, karena dia melamun, ininya kena pisau. Kemudian saya larang dia untuk kupas, saya yang kupasi semua. Ngulek pun juga sudah kayak orang nggak benyek itu, saya tahu nggak benyek. Jadi kalau orang kasih lombok, kasih garam, orang kasih gula merah, kasih kecap gitu. Jadi agak mengsele semua. Jadi bukan gila, tapi pola berpikirnya sudah berbeda. Jadi kayak ada sesuatu yang dipikir, jadi tidak nyambung dengan apa yang dikerjakan. Sama seperti orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat ini. Dia tahu kebenaran, dia tahu bagaimana cara membuat rujak. Tapi karena dia pikirannya gak karu-karuan, jadi dia kena. Dia tidak karu-karuan. Akhirnya saya bilang, Bu, sabar. Saya nggak tahu, tapi saya omong aja langsung. Pasti itu Roh Kudus. Sabar ya, Bu. Dia nangis. Satu dia peluk saya. Dia bilang, kamu lihat si Dodi, namanya Dodi. Dia butuh kasih sayang. Oh ya, ya. Saya kalau uang tidak kekurangan. Tapi saya sedih karena Dodi ini tidak pernah ketemu dengan orang tuanya. Oh ya, didoano aja. Sudah, sering tak doano. Wah, saono. Padahal saya masih kecil, tapi karena saya sering ke sekolah minggu, dan itu sudah yang membuat saya jadi terlatih, ya sudah. Karena didengar dimasukkan, didengar dimasukkan. Demikian juga saudara tidak hanya mendengar firman, tapi masukkan dan rekam itu, dan ingat saat kejadian yang dibutuhkan rekaman itu keluar, saudara. Pasti kalau sudah nyimpan di dalam hati saudara dan pikiran saudara, itu akan timbul sendiri, karena Tuhan akan mengingatkan kita. Raisita, Pak, Hortisika. Karena Tuhan berkata, setiap firmanku itu ada kuasa. Setiap urapanku itu ada urapan yang besar dalam hidupmu untuk diubah. Dan jangan main-main. Akhirnya saya bilang sama orang itu berdoa puasa, dia tidak tahu puasanya bagaimana. Menurut dia 1 hari tidak apa-apa, silakan. Puasa itu lemas, susah. Rasanya gendong tuh tidak ada kekuatan. Akhirnya saya bilang gini, jangan puasa, tidak apa-apa. Aku pengen keluargaku kembali seperti dulu. Karena suamiku tuh semakin jobnya banyak, semakin lupa keluarga. Akhirnya sudah, dengan seiringnya waktu, akhirnya Tuhan buka. Malam, tengah malam, saya itu jalan. Tengah malam itu, waktu itu memang pulang dari gereja, terus ada acara, pulang malam. Nangis, saudara. Gitu. Terus saya pikir, ada apa ya ini? Saya lihat pintu tutupan, pintu bukaan. Terus saya bilang sama mama, ayo Ma, masuk Ma, ada apa? Jadi dia, ternyata anaknya sampai bangun ikut nangis, si istrinya ini juga ikut nangis. Karena dia mimpi, hanya dia peluk saya dan dia bilang, saya mimpi tak enak. Ada apa? Saya mimpi suami saya tabrakan dan mati di tengah jalan. Hah? Kita doa. Begitu doa selesai, amin, muka dia tuh kayak tidak respon, dan dia bilang gini,
saya dipegang. Ya, sudah sabar ya, saya pulang saya dipegang. Saya kan sudah puasa. Dengarkan ini baik-baik ya, supaya sudah ngerti. Saya kan sudah puasa. Kenapa kok kejadiannya seperti ini? Nah, itu saudara. Hai, si kena mahtuma di tubani kudusi ulimin. Itu hak Tuhan. Bukan berarti puasa semuanya beres. Bukan. Kita harus tahu bahwa Tuhan punya rencana atas kejadian ini. Hanya saya bilang, tidak seperti itu. Tuhan itu baik dan kasih. Kita doakan aja supaya selamat sampai di tujuan. Tidak ada masalah. Yuk kita doa lagi. Doa lagi sudah. Doa, saya ambilkan minum, saya minumkan dia dan didoakan. Tenangkan hatinya, minum. Tengah malam jam 2, jam 3 suaminya datang. Dan dia peluk istrinya, peluk anaknya. Dan dia berkata apa? Aku bertemu dengan harimau. Ya sudah. Aku bertemu dengan harimau. Lah bingung loh. Tuhan Allah itu bisa mengirim dengan banyak cara supaya dia bertobat. Ini dia bertemu dengan harimau hanya karena remnya blong dan dia memanggil nama Allah, berhenti langsung tapi harimau lewat. Tapi harimaunya putih bukan kuning. Loh, kok harimau jadi-jadian, Pak? Katanya. Terus kamu enggak apa-apa, digigit, kamu digigit gitu saudara. Karena namanya istri kan juga sayang ya, terjadi apa-apa di hati semua kok utuh semua. Aku sudah enggak bisa apa-apa, tak pikir aku harus berbuat apa. Hanya dia kuat. Kamu tuh gendeng gitu. Itu kutuk dah. Kata itu kan enggak boleh terjadi, kata-kata itu. Harus diputuskan. Saudara dengar itu. Dalam nama Tuhan, dalam hati saya putuskan. Dan engkau menterai saya. Gitu saja. Kata yang tidak membangun harus diputus. Segera diputus. Akhirnya di mulutnya ditampok sama suaminya. Ngomong sembarangan. Aku ini waras. Gitu. Aku gak gendeng. Gitu. Terus dia marah. Karena ditapuk dia marah. Mengungkapkan isi dan karena kamu, gara-gara kamu ini ya semua. Dia bilang gitu. Kamu tidak pernah pulang, anakmu sekarang ini apa? Kalau pergi sekolah tidak ada bapaknya, pantas kemungkinan tengkar rame. Saya dengar saya, karena waktu itu saya kan bangunnya pagi, begitu dibuka, kok ada suaranya. Saya berdoa, Tuhan, teduhkan hatinya mereka, teduhkan. Pagi-pagi mereka sudah rukun. Akhirnya dengan kejadian itu pulihlah keluarga itu. Amin. Tuhan banyak cara. Beri kemuliaan dan Tuhan saudara. Jadi saudara harus ingat bahwa terang dan gelap tidak bisa disatukan. Saudara harus memilih yang mana. Dan kalau gosip itu terang apa gelap? Terang apa gelap? Kalau kata-kata tidak membangun itu terang apa gelap? Hati-hati. Satu domba kalau hilang dicari sama Tuhan. Tapi kalau saudara menghancurkan, itu berarti saudara melawan Tuhan. Halo? Hati-hati ya saudara. Jadi kalau saudara membawa jiwa boleh, tapi jiwa tidak boleh dihancurkan. Walaupun saudara mungkin dilukai jiwa itu. Paham saudara? Mari kita imani bahwa di manapun juga keselamatan tidak akan didapat. Tapi bersama dengan Roh Allah, Allah akan menuntun kita kemanapun langkah kita pergi. Amin. Saudara, banyak orang berkata bahwa khotbah saya ini sangat sederhana. Dan saya berkata, saya tersenyum, saya hanya berkata amin. Kenapa? Karena memang saya tidak bisa berkata yang seperti apapun, yang saya punya adalah ini. Tapi Tuhan memberikan saya hikmat marifat, karena di sini tidak ada kata-kata, hanya gambar aja, tapi Tuhan buka semuanya. Dan saya bisa melihat dan dunia roh. Dan perhatikan baik-baik. Di situ ada mahkota Allah bertata, saudara. Perhatikan, ini hanya suatu gambaran. Saya ingin saudara tahu bahwa dunia roh itu seperti itu. Allah Bapa itu selalu memandang kita tidak jemu-jemu dan tidak bosan-bosan melihat tingkah laku kita satu persatu. Ketika dalam perjuangan ini, iblis pun juga tidak mau kalah. Dia akan berusaha mengintai kita dengan keadaan apapun.
Ketika kita merasa disakiti dengan kondisi apapun, saudara, dia akan berusaha. Apa yang kamu cari? Uang. Dia akan pakai iblis dengan segala macam. Oh, sakit penyakit, dia akan pakai dengan ahli nujum, tak apa. Kita kan juga tidak tahu. Cara iblis itu juga banyak. Tapi keselamatan tidak akan didapat walaupun kamu sembuh. Yang terpenting adalah keselamatan jiwamu. Itu utamakan. Karena apa? Kalau kamu selamat jiwamu, pasti tubuh jiwamu pasti sehat. Amin. Jadi apa gunanya kalau kita hanya mendapat sesuatu yang membuat kamu bahagia tapi tidak selamat? Itu tidak baik. Mari kita imani bahwa jalur yang Tuhan berikan kepada kita adalah jalur yang betul-betul menuju keselamatan yang kekal dan abadi. Amin. Jadi ketika saya sudah mendapatkan itu, saudara, ya, kembar saya bilang sudah, saya berserah sama Tuhan, saya percaya sama Tuhan. Sudah selesai, lamaran sudah selesai semua. Kemudian pada hari yang sincian gitu, kita kan kumpul-kumpul. Orang itu datang lagi. Gini lagi. Aduh, kenapa ya? Saya kok dipertemukan dengan orang itu? Saya jadi mikir, Tuhan izinkan itu karena apa? Supaya saya itu diasah iman saya. Halo? Kalau saudara bertemu dengan orang yang tidak kamu suka, atau orang yang membuat kamu celaka, atau membuat kamu jatuh, ingat, itu diasah, saudara. Hanya saya juga diem aja. Kok iya? Sing datang bukan anaknya yang punya, ini orang tuanya anaknya. Jadi istrinya kokonya mama. Nah, hanya dia tuamba seneng dong. Oh gini, kuasi makan kasih. Oh tuamba cerita panjang lebar. Akhirnya saya kena lagi. Kamu ini akan menjadi pendeta. Itu saja. Nah, kalau udah jadi pendeta, berarti kamu itu mulia. Hatimu itu mulia. Oh, kalau saya kena sanjungan tuh ambal saya mungkin wah gitu, saya tidak suka. Kenapa? Karena saya tahu bahwa itu bukan dari Roh Allah, tidak ada keselamatan. Tahu saudara maksudnya? Diomongi tapi tidak tahu keselamatan. Buat apa? Dibilangi solusinya ada. Kamu harus cinta Tuhan, kamu harus takut Tuhan. Itu intinya. Jadi kita harus bisa memilah-milah mana yang gelap, mana yang terang. Kalau ini yang terang, ini yang pasti menuju kebenaran, dan itu kekal, dan itu dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Tapi kalau yang ini tidak ada. Hati-hati, karena segala sesuatu itu kalau bukan dari Tuhan, itu pasti kegelapan yang ada dalam hidup kita. Makanya kita harus sadar bahwa di sekeliling kita ini aja Allah bertata, di kiri kanannya. Kalau di dunia ini itu kayak gitu saja, kabut, gelap, lorong, dan segala macam. Dan itu tidak baik untuk kita ikuti. Kemudian kita akan baca lagi yang terakhir, kata-kata kenangan atau kata-kata pujian atau kata-kata indah. Anugerah teragung yang kita terima dari Kristus adalah keselamatan dan kehidupan kekal dalam Dia. Amin. Amin. Karena anugerah yang terbesar dalam hidup kita ini adalah keselamatan yang kekal dan abadi. Kita ada. Dan itu janji Tuhan. Ketika kamu setia di dunia dan kamu takut pada Allah, maka kamu akan mendapat tempat yang kekal dan abadi. Itu hak sulung saudara. Saudara diberi hak sulung. Bahkan tidak cukup itu. Di dalam kitab Wahyu, orang yang takut pada Tuhan akan diberikan jubah kemuliaan. Apa? Jubah kemuliaan. Apa itu jubah kemuliaan? Jubah kemuliaan adalah di mana saudara dipenuhi dengan Roh Allah, sehingga apapun yang iblis mau ganggu kita, Allah sudah menyelimuti dengan kemuliaan itu, sehingga perkataan kita ini seperti pedang. Saudara, nah itu saudara, kita harus tahu bahwa di dalam kitab Wahyu juga dikatakan, kalau kamu sudah mendapat jubah kemuliaan, aku akan memberikan kamu jubah puji-pujian. Hebat. Jadi kita diperlengkapi. Jubah puji-pujian itu apa? Jubah puji-pujian itu adalah saudara memuliakan Tuhan
lewat perbuatan saudara. Bukan baik. Bukan baik itu kita pergi ke panti jompo, kita beri. Itu tugas. Halo? Itu apa? Tugas kewajibanmu. Menolong orang, tugas kewajibanmu. Tapi kalau saudara memuliakan Tuhan dengan perbuatan saudara, dan saudara memuji Allah dengan lidah bibir saudara, berarti tembok-tembok ini punya apa? Urapan. Kenapa? Karena kita punya kuasa Allah dan Dia akan menyelimuti seluruh ruangan dalam hidup kita, juga tempat tinggal kita. Amin. Jadi berarti kita harus bagaimana, Bu? Harus memuliakan nama Tuhan. Bukan tuh teriak-teriak sampai RT tahu KB, itu paduan suara. Halo, tahu ya? Itu pameran. Tapi kalau kita nyanyi apa adanya, sekedar kita minta pimpinan Tuhan, tidak perlu teriak-teriak. Kita cukup memuji Tuhan, tapi tidak perlu dalam hati nanti bisa bahaya. Lek bisa dibuka. Contohnya kayak apa, Bu Titi? Ada bantal empuk di sini. Halo, bantal yang empuk itu saya tahu ya. Dingin, selimut empuk juga. Jadi enak, gulingnya juga empuk. Nyanyi sama Bu Titi nyanyi, ku mau cinta. Sudah, emang Bu keras-keras, nyanyi pelan-pelan naik. Nyanyi gulingan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Refek, kenapa saudara lama-lama? Itu memuji Tuhan. Halo? Tidak. Itu bukan memuji Tuhan, itu ngorok, saudara. Kalau saya mau memuliakan Tuhan, duduk, ya, duduk, memuji Tuhan, sembah Dia, rasakan hadiratnya, gitu, saudara. Beda kalau saudara mendengarkan lagu, lagu dan bukan pulangkan saja, bukan itu, saudara. Lagunya lagu rohani, ya, lagu rohani, bukan jatuh cinta, bukan lagu rohani, enggak kan? Lagu rohani, ya. Kita duduk atau tidur tidak apa-apa, karena saudara kan hanya mendengarkan, nyanyi-nyanyi tidak apa-apa. Tapi saudara mau memuji Tuhan sungguh-sungguh, masa mau tidur sama gulingan? Nggak boleh toh, ya. Itu namanya nggak sopan. Demikian juga aturan di dalam Tuhan itu, kalau kita mau mendapat keselamatan, kita harus berjuang sampai pada titik penghabisan. Amin. Kita lewati karena Tuhan punya kuasa. Lihat di sini, saudara. Ular itu sudah dipatahkan. Itu ular, saudara. Ular penguasa roh kegelapan itu sudah dihancurkan dengan kuasa Allah. Di sini para malaikat ada di tengah-tengah memerangi penguasa-penguasa kegelapan. Ya, saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Semakin kita mendengarkan firman Tuhan sekarang, semakin kita harus apa? Selidiki aku, ya. Lihat hatiku, betul enggak? Apakah ku sungguh-sungguh apa? Mencintaimu, Yesus. Selidiki. Aku sudah dengar firman, aku sudah ikut Tuhan berapa puluh tahun. Punya aku hati yang Tuhan selidiki aku kan? Tanya sama Tuhan. Kalau belum, buka hatiku Tuhan. Buka, sudah. Sudah nanti bisa menangis karena kemurahan Tuhan. Amin. Makanya ada nyanyian katakan kemurahan-Mu. Apa? Lebih dari hidup, kemurahan-Mu. Lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu dari hidup. Nah, kalau saudara memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kemurahan Tuhan melimpah ruah, maka berkat-berkat pasti ada. Amin. Kesembuhan pasti ada. Amin. Itu harus diimani. Dan jangan bilang sekali-kali, sampai kapan, Bu? Nanti tak jawab gini, saya bukan dukun, nah, ya, saya bukan peramal, tapi saya pendoa.
Mari saudara, kita imani dengan sungguh-sungguh bahwa kuasa Tuhan itu akan melingkupi kita dan mengubah hidup kita untuk menjadi dewasa. Amin. Waktunya Tuhan sudah tiba. Kita akan masuk di dalam kebenaran. Oleh himahku, kata Tuhan berkata gini, semuanya ini sudah menguning katanya. Tapi sedikit aku dapat. Maka itu saudara, mari kita berlomba-lomba menangkan jiwa. Cari orang, cari keluargamu. Saat Tuhan datang, kita bisa bersama-sama. Kalau saudara mengasihi sahabat, saudara, handetolan, anak, mantu, cucu, bawa saudara. Supaya dia mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Amin. Ada satu nyanyian saudara di sini, katakan firman Tuhan sampai di sini. Kita sudahi bahwa Tuhan punya kuasa.